Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman-teman, kita lagi coba ngasah ya. Ini ngasah bahannya cukup unik ya. Ini bahannya dari baling-baling potong rumput ya. Baling-baling potong rumput ini memiliki karakternya seperti HSS ya, kurang lebihnya seperti HSS gitu. Cuman untuk tingkat kekerasannya juga baru kali ini saya nyoba ya. Ini sebagian udah sempat saya asah ya, karena tadi sempat ada gerimpil-gerimpil ya di bagian mata. Gerimpilnya itu semacam gerimpil karena korosi teman-teman. Karena korosi itu lumayan seperti itu ya, seperti gergaji gitu ya. Karena memang dasarnya ini awal datang ke sini udah karatan banget gitu. Nah ini baru setengah saya asah ya, tapi ini masih tumpul ya, karena tadi saya fokus ngasahnya itu untuk ngilangin gerimpilnya doang. Nah, sekarang udah nggak gerimpil ya, udah rata ya, udah nggak ada gerimpil. Dan tapi ini masih belum tajam ya. Ini masih tumpul ya, bukan saya kebal, tapi ini memang masih tumpul. Sama sekali tidak bisa buat ngiris ya, malah sobek ya. Masih benar-benar tumpul ya. Nah sobek malah. Jadi kali ini saya mau ngasah menggunakan korondom ya. Nah yang ini udah sering kita gunakan, bentuknya udah begini ya. Nah kali ini saya dapat kiriman dari teman-teman asah ya, guru bilah juga ya. Itu nama Facebooknya itu kalau nggak salah Om Sam ya. Terima kasih atas kirimannya. Untuk hadiah dari beliau ya. Ini hadiah dari beliau. Untuk saya itu diminta untuk ngetes juga ya. Beliau minta testimoninya ya, pada saat menggunakan asah seperti korondom ini, gimana sih untuk hasilnya gitu ya. Ini untuk gridnya grid yang 240 ya, grid kasar ya. Kita akan coba digunakan untuk mengasah baja HSS, baling-baling rumput ya, pemotong rumput ya. Nah kali ini saya mau mencoba dengan menggunakan batu ini, lalu saya naik ke ini ya. Ini amplas ya, amplas saya tatakin ya. Ini grade 360, ini grade 400 ya. Jadi nanti kita akan mencoba untuk 3 guratan ini ya, dari hasil asahan menggunakan batu. Kemudian saya rapihkan nanti dengan menggunakan amplas saja ya, biar cepat prosesnya. 360 dengan 400. Sebentar saya ambil ini. Nah kita langsung coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih tumpul ya tuh, masih tumpul ya.
Jadi ini sekaligus untuk mengetes gregesnya, abrasifnya itu seperti apa ya. Abrasif dari batunya ini ke bilah gitu ya. Jadi nanti, oh ya nih teman-teman, ini ada dua ini ya, pisau memang satu, cuman ini di sini ada yang melengkung, ada juga yang jembung. Jadi ini meskipun satu, tapi seperti mengasah bilah dua ya. Jadi mengasah bagian cekungnya dengan bagian jembungnya. Nanti kita iniin, praktekin gimana hasilnya setelah diasah ya. Jadi ngasah ini nih seperti apa namanya, ngasah satu pisau seperti ngasah dua pisau ya, karena dua model ini ya. Kita hasilnya nanti seperti apa. Ini batu korundum ya, korundum yang dipotong jadi 4 bagian ya. Jadi ini sangat cocok untuk apa namanya, pengasahan ya, bagian awal-awal. Halo Bang Ari Panjang, belum bobo. Bang Ari Panjang belum bobo, sepertinya masih memantau saya ini. Ngasah dengan teknik manual ya, yang penting kan hasilnya nanti ya. Dengan teknik manual kita coba untuk mengasah ya. Bang Zen ya, Guru Zen. Oke, terima kasih udah ikut menonton ya. Mohon bimbingannya kalau ada kekurangan ya. Lagi mencoba untuk mengasah. Iseng-iseng nyari temen ya, lewat apa namanya, lewat live ya, nyari temen buat ngasah. Terima kasih udah ikut nemenin malam-malam ngasah. Ini lagi nyobain batu asah ya, korundum grade 240. Terima kasih like-nya, banyak banget like-nya. Terima kasih. Mohon bantu supportnya dan doanya ya. Ya, waduh, serangan ini ya, serangan like ya. Masya Allah, terima kasih Om Zen. Terima kasih serangannya. Nah, nanti setelah hasil dari asahannya kita review ya, review dari hasil satu awalannya ini 240 ya.
Sambil santai ya, sambil ngerokok, sambil ngopi juga. Jangan lupa guru disiapin kopinya biar tambah melek. Om Zen, sehat Mas? Ada Bali Cilacap. Insya Allah Mas Zen. Mampir di gubuk saya Mas Zen. Mampir di gubuk saya ya. Sambil ngasah nih nunggu sahur. Sambil ngasah nunggu sahur. Semoga sehat-sehat Mas Zen. Sehat selalu. Sedikit gerimis di sini. Info sedikit gerimis ya. Buat teknik mengasah ya, ini dasarannya sudut asahnya saya rebahin ya. Saya rebahin. Kalau untuk kemiringannya berapa derajat ya, rebah lah ya kita ya, bikin begini rebah ya. Kelihatan nggak sih? Nah itu rebah seperti itu ya. Nih rebah aja ya, main rebah saya ya. Di sini sedikit gerimis. Biar kelihatan ya masanya ya. Takutnya nggak kelihatan ya. Batu asahnya kelihatan nggak sih itu silo soalnya di sini. Insya Allah kelihatan ya teman-teman ya untuk batu asahnya ya. Sekaligus buat nemenin saya Om Abdul. Selamat malam Om Abdul, assalamualaikum. Grid batu asahnya yang ini kebetulan saya lagi nguji ya, dapat kiriman dari saudara Bila. Saya diminta untuk nguji batu ini. Ini grade-nya grade 240, grade kasar, grade awalan ya. Sambil santai aja untuk ngasah-ngasahnya ya. Grade 240 untuk batu korondumnya ya. Aduh, saya ngelekor nih, jengkoknya nggak ada, jadi gini aja dah, sambil santai ya, sambil santai kita asah-asah Bila ya. Ini kemiringannya saya nggak tahu ya, untuk ini kurang lebihnya sih sekitar berapa derajat ya. Untuk kemiringannya ini lumayan miring lah ya, karena hampir rebah ini ya. Nih. Ya gerakan saya bisa kebaca ya, mudah-mudahan sinyalnya bagus ya. Ini hampir rebah ya untuk sudutnya ya, hampir rebah. Mudah-mudahan hasilnya ya, nih hasilnya lumayan bagus ya. Meskipun ini gridnya kasar ya,
tapi sangat abrasif, alhamdulillah ya. Dan hasilnya juga lumayan halus teman-teman. Tuh, silok sih ya. Ini lumayan halus loh, meskipun grade-nya kasar tapi hasilnya mantep nih. Seperti guratan 400 teman-teman. Rapih banget nih. Saya akui ini rapih banget. Tidak seperti 240 pada umumnya ya. Biasanya kalau grade-grade 240 nih guratannya dari ini nih sedikit kasar ya, tapi ini mirip banget seperti guratan 400 gitu. Om Abdul siap. Waalaikumsalam. Sering ada grade 400 tapi sering ketutup pori ya, gimana biar tetap jos. Nah jadi sama aja ya, yang namanya asahan pada saat digunakan udah pasti pori-porinya ketutup ya, oleh serpihan dari seluri bilah ataupun seluri dari batu asahnya itu sendiri. Ya tekniknya aja sering-sering nyiram-nyiram air ya, sering-sering nyiramin air, jadi biar serpihan pasirnya itu ya atau selurinya itu tersingkirkan gitu ya. Kedua juga biasanya kalau batu 400 itu untuk ininya apa namanya, suka banget sering ngeresep ya, airnya itu sering ngeresep, biasanya sering ngeresep gitu. Nah itu memang harus sering-sering ditimpain air ya. Kalau memang ada alat yang buat tetes air itu mending pakai itu, nggak apa-apa. Jadi biar kita tidak sering-sering copak-capik seperti saya sekarang ya. Nah ini salah satunya saya menggunakan bolak-balik air ya, begini ya, guyur air ya. Sebenarnya untuk ciri-ciri batu asa yang bagus adalah yang sama-sama tergurat ya. Jadi ciri-ciri batu asa yang bagus buat ngasah yang seperti apa gitu kan, biasanya orang mesti nanya ya. Ciri-cirinya adalah kalau buat ngasah itu sama-sama kena gitu, bilahnya kena, batu asahnya pun ikut kena gitu. Batu asahnya ikut istilahnya sama-sama ini ya, sama-sama tergerus gitu ya. Nah itu ciri-ciri batu asa yang bagus. Beda halnya yang bilahnya terasa licin ya, di waktu diasah ya, bilahnya terasa licin, guratannya nggak seberapa. Nah itu yang terkadang kita malah bikin capek gitu. Jadi untuk ciri-ciri batu asa yang abrasifnya bagus untuk mengasah, salah satunya adalah batu asa yang kalau kita gunakan untuk mengasah itu sama-sama tergores ya, bilahnya tergores, ininya pun ikut tergerus gitu. Jadi dua-duanya ini saling tergerus, sama-sama tergerus gitu. Beda halnya kalau misalkan ininya tergerus tapi batu asanya keras gitu, nanti kita capek tenaga, justru itu akan lebih banyak tenaga yang keluar nanti, dan itu juga tenaga pada saat kita ngasah lebih besar ya, lebih lama juga untuk ngasahnya, baik itu yang kalah ininya atau yang kalah ininya gitu ya. Tapi yang paling bagus, batu asa yang paling bagus untuk digunakan untuk ngasah yaitu batu asa yang bila mana digunakan untuk mengasah pisaunya kalah, ininya juga kalah, jadi ikut sama-sama tergerus gitu, sama-sama abrasif gitu maksudnya ya. Bilahnya abrasif, ininya juga abrasif, jadi dua-duanya sama-sama tergerus. Nah itu yang menghasilkan seluri lebih cepat, tapi hasilnya pun untuk hasil asahnya pun juga lebih cepat tergerus pula gitu. Beda halnya kalau yang licin ya, biasanya kalau licin itu salah satunya kalah, entah batunya yang kalah atau ini ya, bilahnya yang kalah gitu. Jadi yang paling bagus ya yang sama-sama kalah gitu, ininya tergurat, ininya juga
tergerus gitu. Jadi sama-sama abrasif. Itu yang paling bagus untuk batu asa, yang paling bagus untuk mengasar. Jadi ciri-cirinya seperti aja sih. Baik itu batu alam atau batu pabrikan itu sama aja. Ciri-cirinya seperti itu. Sama-sama tergerus gitu ya. Sering resep. Oke, Kang, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama Guru. Untuk Guru Abdul Qadir ya. Siap. Jadi memang itu untuk ciri-cirinya ya. Kalau untuk batu asa yang sering meresap air, memang kalau memang kita terkadang seperti ini itu seperti kecapean, nanti mending lebih baik kita cari itu ya yang seperti selang infus itu ya, biar netes terus. Jadi kita nggak bolak-balik nggak bolak-balik nyiramin air seperti saya seperti ini contohnya ya. Ya ini karena versinya manual gitu ya. Ya ala kadarnya aja. Saya juga nyari temen aja. Oke, Om Safrudin, itu batu asa apa Om? Kok melengkung? Ini sebenarnya namanya korundum ya. Korundum sebenarnya aslinya ini bulat, cuman ini dipotong jadi 4 gitu. Nah kebetulan saya dapat ini dari saudara Bilah juga. Nah saya diminta untuk ngetes gitu istilahnya ya, bagus apa enggak gitu. Nah ini kebetulan abrasifnya sama nih, alhamdulillah nih abrasifnya sama. Nah contoh ini salah satunya, saya anggap ini batu sangat cocok dan bagus banget nih. Karena apa? Pada saat saya ngasah tadi nih ya, selain hasilnya mantep ya, guratan di sini juga rapih ya. Seperti ini grade 240 ya, tapi baretnya di sini seperti batu asa yang 400 nih, halus nih termasuknya nih, jos banget, mantep banget nih batu asanya. Terus hasilnya juga mirip kayak 400 ya, hasil dari guratannya nih. Beda dengan korundum yang ini ya, korundum yang ini 240 juga, tapi ini hasil guratannya kasar. Jujur aja ini kasar, sangat berbeda dengan yang ini. Ini kalau dilihat dari wujudnya ya, ini sama-sama kasarnya, cuman mungkin materialnya yang berbeda ya, materialnya yang berbeda, jadi yang membedakan hasilnya ya. Kalau saya menggunakan ini bisa, cuman guratannya lebih kasar, setara dengan 240. Tapi ini sama-sama grade-nya 250, cuman hasil asahannya itu mirip banget kayak 400 nih teman-teman, halusnya nggak begitu kasar ya. Nah menurut saya ini sangat cocok karena abrasifnya itu bareng, abrasifnya itu bilahnya tergerus, ininya pun ikut abrasif, ikut gerus juga. Jadi ini namanya korundum, untuk grade-nya 240. Guru Abdul Kopur, terima kasih. Assalamualaikum. Grade 240. Untuk ininya ya, kita lagi nungguin sahur sambil nyari kegiatan iseng-iseng ya. Ini pisaunya ada yang lengkung, ada yang cembung. Jadi ini meskipun satu pisau seperti ngasah 2 pisau. Untuk material ininya apa namanya, material pisaunya ini ya, potong rumput, baja baling-baling potong rumput itu. Nah ini digunakan untuk bikin pisau oleh teman saya. Beliau minta tolong diasahin ya, dirapihin gitu. Saya ikut ini aja ya, ngeramein aja. Aduh, ini basah nih, sebentar ambil lap. Ya, nggak ada jengkok ya, jadi main lesehan aja ya. Ini teman-teman, saya tunjukin hasil abrasifnya ya nih. Ini
seluri-selurinya ya. Tuh. Ini selurinya nih ya. Dan ini juga tergerus ya, pisaunya tergerus, batu asanya juga tergerus, jadi dua-duanya ikut tergerus. Nah itu ciri-ciri batu asa yang baik dan cocok buat ngasar. Tapi kalau salah satunya kalah, nah itu tinggal penyesuaian aja ya, bilahnya yang terlalu keras apa memang ininya terlalu keras jadi abrasifnya kurang, biasanya seperti itu. Ini saya lagi ngasah sebelah dulu ya, ngasahnya sebelah dulu karena ini memang belum mendapat. Guru Abdul Gofur, alhamdulillah baik guru. Assalamualaikum ya. Ini saya lagi iseng-iseng juga nih buat apa, isi waktu luang buat ngasah, iseng-iseng live. Mudah-mudahan sehat ya semuanya ya. Ini selurinya juga lumayan ya, nggak kelihatan sih ya, kurang kelihatan ya. Nah ini sangat apa namanya nih ya, yang sangat baik nih, batu asa yang sangat cocok untuk ngasah ya. Salah satunya yang dua-duanya kalah ya, ini kalah, ini pun juga kalah, jadi sama-sama abrasif dua-duanya. Itu ciri-ciri kita memilih batu asa yang cocok untuk media asah gitu. Ini saya praktekin pakai ini ya, sebentar ya. Ini hasil dari yang 240 kecil ya. Ini yang sebelahnya saya mau buat perbandingan guratan ya, dengan menggunakan sama-sama 240, cuman kemungkinan sih materialnya beda, tapi untuk abrasifnya sama, tingkat abrasifnya sama-sama baik, cuman bedanya guratannya itu kalau yang ini lebih kasar. Nah ini yang 240 kecil, yang ini 240 gede ya. Kita bedain sebelahnya. Yang tadi yang ini ya, yang sekarang yang ini. Kita bedain untuk guratannya ya. Ya, Abdul Gofur, ini memang kita lagi membentuk mata ya, membentuk mata bilah. Nah nanti kalau sudah terbentuk baru kita finishing ya untuk ininya ya. Mudah-mudahan terhibur ya dengan saya iseng-iseng ya. Nah nih sama-sama abrasifnya ya. Bilahnya tergerus ya. Ini serpihan dari batunya juga ikut abrasif. Nah ini juga hasilnya beda ya, gerusannya itu agak beda ya, beda dalam arti guratannya itu kalau menurut saya masih bagusan yang kecil tadi ya. Hasilnya bagusan yang ini untuk mata bilah ya, biarpun 240 tapi hasilnya seperti, kalau yang ini seperti batu asah grade 400. Tapi kalau ini guratannya memang sesuai grade-nya, yaitu 240, ininya pun hasil guratannya pun 240. Kita coba lagi ya untuk mengasah pakai ini ya. Untuk sebelahnya ya.
Dari suaranya pun beda ya. Ini sangat kasar dan hasil kuratannya pun kasar nih. Ini contohnya ya, ini seluruhnya ya tuh. Ini tergerus, bilahnya juga tergores ya. Nih. Nah ini sedikit kasar ya, hasil dari 240 yang sesuai 240 grade-nya kuratannya. Sama yang ini tuh beda banget teman-teman, hasil yang 240 kecil tadi ya, sangat beda. Jadi bagus mana sih gitu kan istilahnya, kalau kita bilang ya sama-sama bagus, baik yang gede ataupun yang kecil sama-sama bagus karena daya gerusnya sama-sama baik. Cuman yang membedakan di sini ya mungkin materialnya ya. Jadi hasil guratan dari yang ini sama yang ini tuh berbeda. Kalau untuk hasil guratannya bagusan yang ini. Karena apa? Karena ini lebih halus ya, lebih rapih maksudnya ya, lebih rapih. Jadi kalau untuk finishing nggak terlalu capek gitu. Kalau yang ini ya sesuai dengan grade-nya ya. Jadi kalau mau finishing ya menyesuaikan naik gitu. Kalau pakai yang ini langsung naik ke 400 pun insya Allah langsung bisa, karena ini guratannya mirip banget dengan grade 400 gitu. Kita lagi nyobain buat apa namanya, ngasah ya, hasilnya seperti apa nanti kita tes. Ini saya iseng-iseng aja ya, jadi jangan dibawa serius ya. Karena saya juga lagi nyari apa namanya, nyari iseng-isengan gitu. Guru MR Anhamurullah ya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah ikut hadir. Jadi kalau mau menggunakan batu asa korondom ini memang harus direndam dulu ya teman-teman ya, biar lebih maksimal. Jadi airnya nggak gampang meresap ke batu ini ya. Baja HSS baling-baling potong rumput ya. Ini saya juga baru pertama kali nih ngasahin ya untuk jenis baja ini ya. Ini bajanya HSS. Untuk karakternya sih kayaknya cakep ya, karakternya cakep ini.
Ini info dari yang punya nih, pisaunya ini katanya nggak disepuh, jadi langsung dibentuk gitu ya, langsung dibentuk terus diminta langsung ditajemin. Nah saya juga kan penasaran juga ya, kan nanti hasilnya ketajamannya seperti apa dengan pisau yang terbuat dari baling-baling potong rumput tanpa disepuh gitu teman-teman. Jadi ini bikin sendiri teman saya, bikin sendiri ya. Malam-malam banyak yang lewat. Nah nih hasilnya seperti ini dari grade 240 yang gede ini ya. Ini hasil 240 yang korundum kecil ya, hasilnya lebih bagus nih. Dari tingkat guratannya itu lebih halus yang ini ya, lebih cocok yang ini saya nih kalau buat, meskipun buat buka mata tapi sekelas grade 400 nih teman-teman. Untuk guratannya setara dengan batu asa 400, mantep. Ini yang tadi menggunakan batu asa yang gede, guratannya agak kasar ya, tuh kelihatan banget ya guratannya ya. Tuh ini akan saya rubah menggunakan batu asa yang ini, nanti hasilnya insya Allah feeling saya benar ya, akan lebih halus. Kalau siang nggak bisa ngopi, jadi kita ngasah dah malam-malam biar bisa ngopi, iseng-iseng. Sukron Fatoni, assalamualaikum guru. Kita lagi iseng-iseng guru, iseng-iseng ngasah ya. Ini kita lagi sekarang merubah ya dari asahan guratan yang gede ke guratan yang ini ya, karena saya juga kayaknya lebih cocok kayak ini nih untuk feeling saya ya. Sambil nyimak monggo, ini asahan saya manual, untuk sudutnya rebah ya, sudut rebah.
ngalamun aja guru, ngopi ngopi. Iya pisau lah, mari lah, bikin ini mari nongkrong. Nih hasilnya lebih rapi ya. Tuh dari guratannya yang saya maksud ya, guratannya lebih halus, lebih rapi dibanding yang tadi ya. Kalau tadi 240 guratannya ya mirip ke 240, tapi yang saya sangat suka dari karakter ini guratannya mirip 400, padahal ini grade-nya grade 240. Oke, saya lanjutin menggunakan ini aja ya sampai selesai ya. Sampai membentuk mata yang kita bentuk mata yang kita inginin. Ini karena versinya manual ya, jadi kita bolak-balik nyebokin gitu ya, bolak-balik nyebokin apa namanya, atahan ya. Guru-guru mohon maaf ya kalau mungkin cara saya mungkin kurang benar atau kurang lurus, mohon bimbingannya juga ya, karena saya juga masih sama-sama belajar guru. Jadi nanti kalau ada kekurangan atau saran, monggo saya minta dukungannya, supportnya, dan sarannya itu saya tunggu gitu, biar kita bisa saling belajar bareng-bareng. Ini bilahnya juga alhamdulillah ya, untuk karakternya juga bagus ya, meskipun bukan apa sih namanya, tanpa sepuh maksudnya ya, meskipun tanpa sepuh tapi hasilnya kayak hasil dari brulnya gitu ya, mirip banget kayak ini bila yang sudah disepuh bro.
Ini ya, kalau nggak ini ya, ini di sini nih ada apa namanya nih, udah mulai kebuka ya, kelihatan nggak sih? Ini di sini nih ya. Nah, di sini sudah mulai sebentar. Ya. Ini brulnya itu udah mulai copot ya nih di sini ya. Brulnya ini udah mulai copot ya tuh. Nih. Copotnya itu seperti bila yang sudah disepuh gitu. Ini udah mulai tuh. Ini kelihatan ya, saya songkel ya tuh. Brulnya copotnya begini nih. Ini cakep nih, meskipun ini teman saya bikin tanpa disepuh ya, langsung dibikin begini, tapi hasil apa namanya, kekerasan pisaunya ini mirip banget pisau yang hasil sudah disepuh, padahal ini belum disepuh. Ya, saya akui ini bahannya memang jos ya. Bahan dari baling-baling potong rumput. Itu yang weng buat potong rumput itu. Nah, ini baling-balingnya nih. Kapan-kapan kalau saudara-saudara nemu, bisa itu diambil, jangan dibuang ya. Bikin pisau mantap. Insya Allah. Tanpa sepuh tapi hasilnya seperti sepuhan nih. Ya. Wah, nggak kelihatan, tangan saya hitam sih ya. Tuh. Hasil brulnya itu udah langsung pada meripil ya. Meripilnya ini mirip banget seperti pisau-pisau yang sepuh gitu. Oke, saya akhiri menggunakan batu. Tinggal sekarang saya pindah ke yang ini aja ya. 360. Saya menggunakan amplas biar cepet aja ya, karena ini apa namanya, secara online ya, jadi kita persingkat aja. Jadi kita menggunakan ini aja biar sedikit lebih cepat dan hasilnya lebih rapi ya. Saya menggunakan amplas karena salah satunya nanti pada saat kita lagi sanding ya, itu akan mempercepat kita, guratan sandingnya itu udah di bagian mata asa ini udah udah siap satu guratan gitu ya. Jadi hasilnya ini memang hand sanding. Nanti kalau saya udah ini ya, saya udah apa namanya, biar pada saat hand sanding itu nggak terlalu lama gitu maksudnya. Yo, assalamualaikum Bang Ahmad Gilang ya. Assalamualaikum, terima kasih sudah ikut menonton iseng-iseng saya, iseng-iseng ngasah golok ya, ngasah pisau ya. Ngapain lu ngalamun mulu? Nih. Ngapain sih bolak-balik mulu kamu? Bolak-balik mulu. Amin, amin. Om Guru Ahmad Gilang, terima kasih. Semoga sukses juga untuk guru ya. Ini kita lagi iseng-iseng aja nih untuk nge-review apa namanya, batu asa, sekaligus nge-review bilah ya. Ini dari
apa namanya, dari bahan baling-baling potong rumput ya. Hasilnya alhamdulillah nih mantep buat apa namanya, tuh langsung copot nih, langsung tajam di tangan saya nih, brulnya langsung copot saudara-saudara, brulnya langsung copot. Padahal ini masih terhitungnya masih grade sedang ya, 360. Assalamualaikum Om Rizal. Alhamdulillah nih lumayan nih buat motong-motong ini ya, rumput nanti buat motong rumput. Kalau udah tajam buat motongin rumput nanti Om Rizal. Ini lagi iseng-iseng nih, kita coba apa namanya, bilahnya nih saya lagi coba diasah. Mudah-mudahan nanti hasilnya memuaskan bro. Saya juga baru pertama kali nih ngasah ini ya. Bahan bilah ini sangat cocok meskipun belum disepuh. Aduh, tajam, tajamnya bikin ngiler. Kalau saudara-saudara nemu baja bekas potong rumput ya, baling-balingnya itu, baling-baling potong rumput jangan dibuang teman-teman. Ini sangat bagus nih buat pisau, meskipun nggak disepuh hasilnya jos banget nih. Saya juga demen sama ini nih, apa namanya, jenis bajanya ya. Jenis bajanya ini cocok banget, kerasnya mirip banget seperti bilah yang sudah disepuh. Nanti kalau sudah selesai ngasah kita coba mencoba untuk tes ketajamannya ya. Feeling saya ini benar atau enggak gitu ya nanti ya. Ini meskipun saya ngasah satu pisau, ini mirip dua pisau saya asah karena ada cekungnya sama cembungnya ya. Jadi ini ngasah satu pisau kayak ngasah dua pisau ini. Saya iseng-iseng ya, jangan dianggap serius ya. Jadi hanya cuma iseng nungguin sahur kan, lagi masak nasi tuh ya kan, sambil masak nasi nanti kalau nasinya udah matang kan enak nih kalau makan gitu ya. Mantap ini, mantap. Ini tinggal oh, ngudut sama kopi udah pasti ada guru. Emang mau nemenin sini, saya udut lagi dah kalau begitu dah. Biar suasananya santai guru ya, suasananya santai, insya Allah nanti hasil asahannya juga mudah-mudahan baik. Kalau hasil dari
review bilahnya ya. Oke, saya sudahin ya menggunakan 360. Duh, sebentar. Ini stropping nih, nanti setelah selesai di sini kita main stropping terus kita tes ya hasilnya kayak apa nih. Ini grade 400 amplas ya, saya tatakin ya biar guratannya ini ya. Jadi ini buat ini ya apa, ngelepasin brul ya. Ini ya 400 ini ya. Ini brulnya tadi dari apa, grade 360 sepertinya udah mulai menipis, makanya kita harus pindah ke versi yang grade lebih halus. Oke, ngasah santai ya, jangan dianggap serius ya. Saya juga ini lagi iseng-iseng doang, nyari temen ya. Jadi daripada saya ngasah sendiri ya kan, ngasah sendiri nggak ada temen, makanya saya online biar ada temen yang nemenin, nggak sendirian bengong-bengong. Ntar ngomong sendiri dikira setan lagi, ngomong sama setan ya kan. Mending kita bawa sampai aja. Ini saya ngasah kayak naik kuda ya, lanjut-lanjutan ya. Ini saya ngasahnya lesehan aja ya, lesehan aja. Apa namanya, biar santai. Lesehan aja biar santai. Masya Allah nih. Jadi ini karena memang aslinya itu nggak disepuh ya, jadi untuk brulnya pun ya agak sedikit bulat, untuk lepas gitu. Jadi memang karakter yang tidak disepuh kurang lebih seperti ini, agak sedikit susah untuk lepas gitu ya, untuk langsung lepas gitu agak sedikit susah. Tapi untuk karakter bajanya cakep, saya akui cakep. Saya pengen punya yang kayak gini nih. Kapan-kapan kalau ada yang punya, infoin ke saya ya, insya Allah saya mau bikin dari itu. Saya juga pengen punya. Brulnya langsung pada copot ya. Nih brulnya lepas sendiri teman-teman ya, brulnya pada lepas sendiri nih. Ini ciri-ciri pisau yang cakep ya begini nih, brulnya itu bisa dengan sendirinya lepas gitu. Selain asahannya bagus, bilanya juga bajanya bagus, jadi sangat mendukung ya untuk ngasah-ngasah gitu. Ini jujur banget nih, saya kepengen punya baja kayak gini, pengen banget punya nih buat koleksi saya. Nanti saya mau minta sama yang punya ini, barangkali masih ada sisa ya, biarpun segini juga nggak apa-apa nih ya, separohnya ini juga nggak apa-apa buat seset. Barangkali masih ada, nanti saya minta kalau masih ada. Kalau masih ada saya minta.
daripada ini apa namanya ngiler doang pengen punya, tapi penasaran juga saya nih. Aduh, penasaran juga nih, brul-brul yang ini nih tajam juga nih, kena tangan. Saya bersihin dulu ya. Brul-brul yang udah lepas nih pada saat begini tajam juga di tangan nih. Mantep ini, benar-benar mantep ini pisau ya kan. Sangat recommended ini, sangat recommended. Ini jos banget, sangat recommended nih buat seset, buat sembelih apalagi, masya Allah nih. Jos. Bahan tanpa disepuh, tapi hasilnya mirip sepuhan nih. Untuk baik itu pada saat diasah ya, gampang banget diasah, abrasifnya cakep. Terus brulnya juga lepas sendiri teman-teman. Nih, brulnya lepas sendiri loh. Tuh jatuh tuh. Brulnya lepas sendiri teman-teman. Mirip banget pisau yang sangat recommended nih, sangat recommended buat digunakan untuk seset dan sembelih. Jos. Saya pengen punya yang kayak gini. Kalau teman-teman ada yang punya, info-info lah ya. Ini baja baling-baling potong rumput, sangat recommended. Saya harus punya ini, harus punya. Biar kecil juga nggak apa-apa, yang penting buat seset-seset gitu, buat seset-seset, ngulitin sapi, ngulitin kambing. Aduh, Masya Allah. Ngalamun aja itu, aduh. Bro, ngopi lah. Bengong sendirian begitu. Ya. Sini ngopi lah, temenin saya di sini. Udah pada bubar. Om Rizal, tenang guru, ada nanti saya bawain. Wah mantep ini. Kalau Om Guru punya, aduh terima kasih banget ini, saya dapat hadiah ya, hadiah potong rumput. Masya Allah ya, terima kasih guru, mudah-mudahan barokah barokah. Om Guru Gareng Tralala, terima kasih. Assalamualaikum kehadirannya, ikut ngeramein ya, nemenin saya guru. Lagi iseng-iseng ngasah, biar apa namanya nih, nemenin sahur, sambil nungguin sahur, nungguin nasi mateng, bisa apa namanya, daripada nganggur ya. Masya Allah nih hasilnya ya, ampun ampun. Ini bajanya mantap nih. Ini kalau bisa dibikin golok 30 cm misalkan, aduh Masya Allah nih, nggak bakal saya jual itu. Nih bahan ini nih buat koleksi, sangat recommended pokoknya. Ini meskipun menggunakan amplas 400 ya, brulnya langsung lepas teman-teman. Nggak perlu naik ke 600.000, nggak perlu nih, langsung lepas brul. Aduh.
Gila ini Mang Baja nih, cakep. Mantep mantep. Saya akui mantep nih bajanya nih. Perlu dimilikin. Kapan-kapan kalau ada yang punya begini nih jangan lengah ya. Bakal saya culik nanti. Kita iseng-iseng ngasah buat ngisi waktu. Jangan dianggap serius ya guru ya, jangan dianggap serius. Jadi kita bareng-bareng belajar belajar apa namanya, ngasah apa namanya, biar tambah inilah, tambah sedulur ya, biar tambah sedulur, saling berbagi, saling apa namanya, info-info, bahan baja yang bagus, terus asahan yang bagus, seperti itulah, kurang lebihnya seperti itu ya. Ya selamat ini ya, nemenin saya ya, jangan bosen-bosen. Mudah-mudahan inian saya itu menghibur ya, menghibur dalam bentuk silaturahmi. Ini meskipun satu pisau ini bentuknya jadi aneh nih, bentuknya kayak ngasah dua pisau ini. Jadi kalau apa ya, kalau nggak tahu karakter bentuk ya, bentuk mata bilah maksudnya, ini biasanya bakal cacat. Cacatnya biasanya ada di tikungan seperti ini, tikungan seperti ini nih biasanya malah jadi sudut gitu ya, jadi lurus gitu. Tapi alhamdulillah ya, bentuknya masih stabil ya, sesuai dengan bentuknya. Jadi bentuk mata bilah itu harus sesuai dengan bentuk bilahnya gitu. Jangan sampai kita ngasah ya, bentuk bilahnya begini, tapi setelah diasah malah misalkan jadi lurus gitu ya. Nah itu hati-hati, karena jujur aja ya, saya ngasah-ngasah kayak gini kan banyak yang punya orang ya. Salah satu kenapa saya ngasahin punya orang ya, salah satunya buat belajar ya, karena kalau punya sendiri kan bahannya itu aja. Misalkan saya punya per ya, baja per, ya udah yang saya asah per terus gitu. Tapi kan dengan saya membuka apa namanya, asahan kepada orang lain ya, biasanya kalau orang lain itu kan bermacam-macam ya bahannya ya. Nah dari sisi itulah keuntungan saya itu apa, bisa mengasah atau memahami setiap karakter baja-baja. Baja ini kesulitannya kayak apa ya, sifat-sifatnya seperti apa pada saat diasah, sepuhannya seperti apa. Nah itu kita bisa tahu karakternya kalau kita sudah sering atau sudah pernah minimal ya mencoba untuk mengasah baja itu gitu. Insya Allah dengan sendirinya gitu nanti kita paham dengan karakternya, karakter bajanya ataupun karakter sepuhannya gitu. Jadi di sini itu ada dua versi ya, karakter. Jadi karakter bajanya sama karakter sepuhannya gitu yang kita pelajari. Jadi bukan cuma bilahnya doang, oh bilah ini keras gitu kan, bilah ini lembek, bilah ini bla 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 gitu. Kita nggak cuma ngomong gitu, tapi kita paham dengan sifatnya ya kan, paham dengan
kekerasannya, paham dengan cara mengatasinya gitu ya. Jadi pelan-pelan nanti kita bisa bisa paham lah ya dari sisi karakter, sifatnya, cara mengatasinya begitu. Oke lah ya, saya sudahin aja lah ya, capek dari tadi udah. Saya lap-lap dulu. Jadi saya mengasah menggunakan ini ya. Untuk asahannya saya menggunakan 3 media grit ya. Gritnya ini 240 batu korundum ya. Masya Allah, ini cakep banget. Ini saya dibagi oleh saudara Villa sekaligus untuk mencoba hasilnya seperti apa nih batu gitu. Mantep banget, sangat jos. Saya recommended banget untuk batu ini ya, batu korundum 240. Cuman dengan materialnya saya nggak tahu ya, ini materialnya cakep banget nih. Ini juga materialnya sama ya, cakep juga yang ini. Cuman kalau dari hasil guratannya itu berbeda banget. Kalau yang ini guratannya sesuai dengan gridnya, yaitu 240 ya, guratannya kasar ya. Tapi ini 240 guratannya itu mirip banget seperti guratan batu yang gridnya 400 gitu. Padahal ini gridnya 240 tapi hasil guratannya mirip banget 400. Jos, hasilnya halus. Hasilnya halus. Tadi saya finishing akhirin mata yaitu dengan menggunakan ini pembuka bikin mata ya. Kedua, setelah ini saya naik ke sini 360 amplas, lalu ini ke 400 ya, grade 400 amplas. Saya sudahi dulu lah, soalnya capek dari tadi. Ini saya taruh sini dulu ya. Nah, ini kelihatan nggak sih? Taruh sini dulu. Ini saya menggunakan stroping. Ini stropingnya juga udah kayak gimbal gitu ya, gimbal. Ntar saya ambil kertas dulu ya. Kertas ya, kertas HVS, plastik es, sama sushi. Kita akhiri yang asahan tadi itu. Ini ya pisaunya ya. Ini pisaunya nggak saya ganti loh, si asahan yang tadi. Kalau tadi saya berani begini nih, sekarang saya nggak berani. Blowek nanti. Bisa blowek nanti kulit saya ya kalau digini-gini itu kayak tadi. Ini cuma iseng-iseng. Jadi kalau ini kefungsiannya dari stroping itu untuk pelepasan brul ya, setelah dari asah finishing terakhir, lalu kita ke stroping naik ya. Naik ke stroping itu salah satunya untuk pelepasan brul. Udah jam 2. Jam 2. Ini karena 400 ya. Kalau untuk ininya sih
hasilnya sih insya Allah ya, ini insya Allah ya. Saya lagi mencoba untuk ngelepasin brul nih teman-teman, brul dari terakhir di apa namanya grade 400. Kefungsiannya ini salah satunya kalau dari apa namanya stropping ya, yaitu handuknya ya, ini kan kayak ada semacam handuk ya. Nah itu yang berfungsi untuk nge-stropping, yaitu apa namanya handuk-handuknya itu sebenarnya ya. Jadi jangan sampai ini gimbal gitu, untuk tekstur stroppingnya tuh jangan sampai gimbal, harus tetap seperti apa namanya seperti handuk ya. Jadi kalau misalkan udah mulai menggimbal gitu ya, biasanya menggimbal itu karena kotor ya, entah itu kena minyak, kena autosol atau langsol yang nempel di bilah karena buat ngelap, jadi lama kelamaan kan nempel ya di sini. Nah itu perlu kita giniin aja ya, biar apa sih namanya nih, handuknya itu keluar lagi, nongol lagi. Jadi kefungsiannya dari stropping itu benar-benar maksimal gitu. Jadi jangan dibiarkan ya, ini udah gimbal masih dipakai aja, sama aja kita nggak bermaksud nge-stropping, tapi bermaksudnya seperti ngelap doang ya, ngelap bilah gitu. Jadi bedain ya, antara stropping bilah sama ngelap bilah itu harus dibedain. Jadi ini bukan lagi ngelap, ini lagi nyopotin brul menggunakan handuknya gitu. Kita iseng-iseng, santai, jangan dibawa tegang, oke? Santai ya, santai. Terus untuk kadang-kadang ada yang juga berapa kali harus stropping ya, tergantung sama bulatnya dia ya, brulnya itu kayak apa gitu, bulatnya kayak apa ya, kita menyesuaikan situ, menyesuaikan tingkat bulatnya ya, tingkat lepasnya itu kayak apa gitu. Kalau sebentar doang ya udah sebentar aja, kalau butuhnya lama ya sesuaikanlah dengan kebutuhan sampai dengan lepasnya brul itu ya, biar tajamnya juga lebih maksimal kalau brulnya itu udah benar-benar lepas gitu. Jadi jangan tergantung dengan hitungannya 1, 2 gitu, jangan tergantung di situ, kurang tepat kalau menurut saya, kurang tepat. Bisa sih bisa ya hitung-hitungan gitu, cuman kan brul ini lepasnya di hitungan berapa kita nggak tahu, makanya nggak usah dihitung daripada pusing ya kan, nggak usah dihitung. Biasa aja nih kayak saya nih, kayak ngulek sambel ya, kayak ngulek sambel gitu, santai aja. Oke, kita cobain ya setelah ini ya, kita lap dulu biar nggak kena minyak. Jadi kita lap-lap dulu, dilap-lap terus biar bersih. Stropping lagi gitu biar nggak tegang. Jangan dianggap serius ya teman-teman ya, kita lagi sambil iseng buat nunggu sahur. Oke, ini kita udah selesai, kita cobain dulu di kertas dulu ya. Masya Allah nih. Tadi saya berani begini-begini, saya sekarang nggak berani. Jadi ini karakternya sangat cocok banget buat dijadikan bahan pisau atau golok sembelih ataupun seset ya, sangat cocok. Masya Allah nih, saya harus punya yang kayak gini nih. Masya Allah nih, langsung. Cuman emang ini apa namanya, untuk
untuk versi apa namanya gergesnya masih gerges banget ya, karena ini baru naik dari apa namanya, dari grade 400 ya. 400 emang masih kasar gitu. Jadi teman-teman yang mau menyimak tadi siaran langsung saya, menyimak belajar ngasah gitu ya, dengan menggunakan batu yang ini ya, batu ini sama ini, dua media ini, amplas 360 dengan amplas 400, terus naik juga ke stroking. Tinggal nanti saya mau putar ulang ya di itu ya, di Facebook ya, monggo disimak. Memang agak lama karena saya sambil bercanda ya, biar nggak tegang ya. Saya juga nggak suka tegang, pada encok kalau tegang, pada encok. Sekarang buat plastik es kita coba ya. Aduh, masya Allah. Aduh, tinggal senggol doang teman-teman. Wush, cepet. Buat tebas bisa. Mantap ini. Aduh, saya harus punya yang begini nih. Aduh, masya Allah. Harus punya ini. Aduh. Saya harus punya ini bahan begini nih. Jos. Kalau sampean nemu bahan kayak gini jangan dibuang. Dari bahan baling-baling potong rumput ya, jangan dibuang. Jos banget nih. Ini nggak disepuh teman-teman, nggak disepuh, tanpa sepuh ya, tajamnya bisa gini. Terus juga untuk pada saat diasah pun stabil ya, sesuai dengan bentuknya nih, lurus ya, lurus sesuai dengan bentuknya, bentuk awal. Sangat buat satu titik aja ya tuh ya, puskat ya, ini namanya puskat ya, buat puskat aja jos banget ya pasangnya teman-teman. Nih pasah buat satu titik aja nih ya. Waduh, ini saya harus punya yang kayak gini nih. Aduh, harus punya ini saya, pokoknya saya harus punya nih bahan kayak gini nih. Kalau sampean kerjanya di bagian taman ya, buat saudara-saudara yang kerjanya di bagian taman, kalau ada bekas baling-baling potong rumput, saya pesen ya, saya mau punya. Mantep banget nih. Aduh, ngeri nih, ngeri. Aduh, tajam banget. Saya nggak berani gini-gini kayak tadi tuh. Padahal tadi saya berani gini-gini tuh di bagian ini nih, tapi sekarang saya nggak berani. Saya nggak kebal ya kan, saya bukan kebal. Kalau gini-gini saya bocel, sini saya bocel. Oke, hasilnya sudah insya Allah tajam ya, tinggal perapian aja. Bagian badan sudah diasah tajam, tinggal dirapihin finishing badan. Ini kebetulan kan karakternya seperti ini ya. Memang ini kena korosi dari umur ya, umur entah itu kelamaan digeletakin atau memang karakternya ini sangat berkarat, saya kurang paham juga karena saya juga baru lihat kayak gini ya. Jadi nanti biar kelihatan klasik, paling saya cuman bersihin aja, dan jerawat-jerawatnya ini nanti akan saya tetap biarin aja, jadi biar tetap kelihatan klasik ya, tetap kelihatan klasik. Jadi biar tetap macoknya itu ya, macoknya nih pisau tetap ada. Kalau dibikin kinclong ya udah biasa ya, dibikin kinclong malah
dilihat itu kayak pisau biasa malah, jadi dibedain aja nanti apa namanya, ini bintik-bintik jerawatnya ini saya biarin aja, cuman yang penting dibersihin aja biar rapih ya, biar rapih gitu. Matanya lurus juga ya teman-teman ya, mata bilahnya lurus ya, Masya Allah nih, jos banget nih. Ini buat motong ya, istilahnya ngiris ya, ini juga sepertinya ini cocok juga ya buat ngiris ya, potong-potong daging ya, seperti ini cocok juga. Kertasnya habis, taruh dulu saya ambil lagi. Ini ciri khas dari asahan saya itu greges ya. Bisa buat gelombang. Masya Allah ya. Tajamnya Masya Allah nih. Ini kalau saudara-saudara punya baling-baling ya, sekali lagi saya ingatkan ya. Ayo, assalamualaikum Om Nur Fajrin ya, Nur Fajrin, assalamualaikum. Selamat mengikuti siaran saya, mudah-mudahan terhibur ya guru ya. Ini saya ingetin lagi ya, saya penasaran banget pengen memiliki bajanya. Ini tanpa sepuh ya, tanpa sepuh, hasilnya mirip pisau yang sudah disepuh. Mata brulnya juga pada saat diasah itu bisa lepas sendiri dengan sendirinya, tanpa harus dipaksa ya, tanpa harus dipaksa. Itu langsung lepas sendiri pada meripil gitu. Mirip banget seperti pisau yang sudah disepuh, padahal ini nggak disepuh sama sekali. Artinya memang dari pabrikannya itu sudah sesuai ya, sangat baik untuk dibikin potong-potong ya. Pantas aja ini baling-baling potong rumput itu nggak sembarangan juga ya untuk membuat bajaknya ya. Nah ini baja potong rumput ya, baling-balingnya itu kalau saudara-saudara tahu atau ada ada yang lihat gitu, jangan dibuang ya, jangan disia-siain ya. Ini bisa dibikin pisau sangat cocok banget, sangat bagus. Hasilnya itu ya ke plastik aja ya. Aduh tuh. Jos banget nih tajamnya, Masya Allah. Saya pengen punya nih. Oke, reviewnya cukup segini aja ya. Jadi kalau guru-guru pengen menyimak ulang dari asahan saya, hitung-hitung
sambil ikut belajar ya, saya juga sama-sama belajar ya. Nanti video saya di Facebook akan saya siaran ulang, monggo disimak, mudah-mudahan bisa buat bekel ya, bekel bareng-bareng belajar ngasah gitu. Ini saya cuma iseng-iseng aja nih buat waktu luang aja ya. Ini tajamnya udah Masya Allah nih, saya nggak bisa berkata-kata ya. Baja baling-baling potong rumput tanpa disepuh bisa menciptakan ketajaman seperti pisau yang sudah disepuh. Aduh. Om Rizal, yang punya teman saya sudah diambil belum guru? Waduh, sudah guru. Kemarin saya lupa juga, beliau datang dadakan juga ya, tahu-tahu ngabarin ke saya mau ke rumah gitu. Nah alhamdulillah udah diambil ya. Kemarin datang sama suhu, malah suhu Om Dani, datang bareng berdua nih dengan Om Dani. Katanya Om Rizal ini sibuk katanya, itu mau apa namanya, mau datang sama Om Rizal, tapi Om Rizal itu kan lagi sibuk gitu. Ya udah akhirnya beliau itu datang berdua bersama Om Dani. Aduh, ini langsung buat motong kambing aja, insya Allah saya berani nih. Ya, langsung bisa buat meliuk-meliuk. Tajamnya buat plastik juga ya, kita coba ya. Aduh, plastiknya habis. Masalah nih, ini plastiknya juga bulat ya, tuh bulat ya, plastiknya juga bulat. Jadi ini bukan plastik yang kertas ya, tapi bulat nih, tuh bulat juga ya, bulat. Jadi teksturnya bulat, langsung kena nih, nih. Oke, saya akhiri ya dengan alhamdulillah sukses ya untuk menghasilkan asahan. Om San ya selaku yang punya ini batu, terima kasih sudah menghadiahkan saya batu, dan reviewnya sangat jos. Saya akui ini mantep banget. Kapan-kapan saya order lagi ya, kalau memang diizinin order ya. Biasanya saya malah ditolak. Kalau diizinin order, saya mau order nih yang seperti ini lagi kalau masih ada ya. Masya Allah jos banget nih. Terima kasih atas hadiahnya ya. Semoga sehat selalu, lancar selalu, sukses selalu, pokoknya lah selamat dunia akhirat, karena sudah membantu untuk saling berbagi ya, silaturahmi pula. Masya Allah ya. Padahal saya juga belum pernah ketemu dengan beliau, tapi beliau sudah sangat menganggap saya seperti saudara. Alhamdulillah, terima kasih. Kedua, dari yang punya pisau ya, ini hasil pisaunya sudah seperti ini. Alhamdulillah jos, hasilnya sangat memuaskan. Saya akui pengen memiliki bahan yang seperti ini juga. Barangkali kalau masih ada ya, saya minta. Saya beli gitu. Jadi buat kenang-kenangan saya ya, saya penasaran pengen punya juga. Saya akhiri ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah selesai, hasilnya mantep, batunya mantep, bahannya mantep, dan ya saya anggap berhasil ya. Alhamdulillah sudah ngasah ini udah berhasil lah, hasilnya mantap banget. Saya akhiri ya, mudah-mudahan terhibur dengan
video saya ini. Terima kasih juga pada guru-guru yang sudah nemenin saya semuanya, nemenin saya ikut ngasah iseng-iseng. Dan kalau memang ada manfaatnya silakan diambil manfaatnya. Bila mana kurang bermanfaat tolong abaikan saja, jangan dianggap serius ya, karena saya juga iseng-iseng aja gitu ya, saling berbagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur Billah, salam guru-guru saya, sukses selalu.